Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya dari SMA Negeri 1 Pringgarata, yang merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Lombok Tengah. Saya sebagai tim pemerintah mengenai mosi perdebatan kita pada siang hari ini, yakni penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di ASEAN. Bahasa itu merupakan identitas suatu negara, dan setiap negara tentunya memiliki bahasanya mereka sendiri, dan itu yang akan menjadi ciri khas mereka. Dan semua penggunaan aspek dalam kehidupan, semuanya itu mencangkup bahasa, mencangkup segala aspek kebahasaan mengenai komunikasi, interaksi, bagaimana cara memberikan informasi, dan sarana pengekspresian diri, yakni dengan menggunakan bahasa. Yakni, mengapa saya setuju dengan mosi kita pada siang hari ini, yakni bahasa ASEAN sebagai bahasa kedua resmi maksud saya, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua ASEAN. Yang pertama, poin pertama adalah bahasa Indonesia tidak hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia saja, melainkan oleh orang-orang di perantauan seperti Malaysia yang penduduknya sebanyak 33 juta, kemudian di Thailand, Brunei, dan Singapura, kemudian negara Filipina bagian selatan. Jadi, poin keduanya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa yang digunakan oleh lebih dari 270 juta jiwa, yang secara fakta bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ketika mayoritas penduduk negara ASEAN lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, maka sudah jelas bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa resmi kedua ASEAN. Kemudian Indonesia mempunyai program yang namanya BIPA. BIPA ini merupakan program pembelajaran mengenai bagaimana cara berbicara bahasa Indonesia, membaca, mendengarkan, menulis untuk penutur asing. Tentunya ketika program BIPA ini tersedia di berbagai negara, dan sekarang program BIPA ini sudah tersedia di 100 negara, salah satunya di Turki. Dan pada program BIPA ini ada 10 mahasiswa yang diutus oleh pemerintah untuk mengajar di Universitas Yale, yang merupakan 10 top 10 daftar universitas terbaik di dunia. Jadi ketika mereka mengajarkan bahasa Indonesia di sana, mereka tidak hanya mengenalkan bahasa. Jadi ketika banyak sekali program BIPA yang tersedia di berbagai negara, mereka tentunya sudah tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian ketika mereka sudah mempelajari bahasa Indonesia, maka mereka tentunya akan ada minat, ada ketertarikan untuk datang ke negara kita. Dan di sana ketika mereka sudah datang, kita itu tidak hanya akan memperkenalkan mengenai bahasa, melainkan juga seni dan kebudayaan. Jadi ketika negara atau orang-orang dari mancanegara sudah mengenal bahasa, seni, dan kebudayaan di Indonesia, tentunya kita akan menjadi pusat perhatian, dan dan mayoritas penutur bahasa Indonesia itu akan semakin banyak. Kemudian salah satu syarat menjadi bahasa internasional itu bahasa Indonesia harus menyumbang banyak dalam bidang ilmu pengetahuan dan memiliki banyak kosakata. Kosakata dalam bahasa Indonesia itu sendiri sekarang sudah mencapai 91.000 kosakata. Itu berbanding sedikit dengan Inggris yang sudah mempunyai 1,1 juta kosakata. Dan setiap tahunnya kita mengalami perubahan kata dan ada penambahan kata atau kosakata dalam KBBI. Kemudian fungsi bahasa itu tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan interaksi, melainkan sebagai sarana pengekspresian diri, bagaimana cara menyampaikan pendapat atau apapun yang akan kita komunikasikan dengan orang lain. Kemudian ketika sudah banyak masyarakat dunia yang bertutur kata menggunakan bahasa Indonesia, itu artinya bahasa Indonesia sedikit demi sedikit
akan bisa mencapai bahasa internasional atau syarat menjadi bahasa internasional. Ketika Indonesia sendiri sudah mencapai syarat internasional untuk menjadi bahasa internasional, tentunya sudah jelas bahwa bahasa Indonesia itu sudah jelas sangat layak untuk menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Karena melihat dari segi mayoritas saja, Indonesia itu memiliki penduduk kurang lebih 270 juta, yang tentunya itu merupakan penduduk terbanyak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bayangkan negara Indonesia yang penduduknya itu kurang lebih 270 juta, yang disebut negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, mereka mempunyai bahasa kedaerahan masing-masing. Nah, itu tentunya menjadi tantangan dan kesulitan pemerintah bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara agar bisa berkomunikasi antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Maka terciptalah bahasa Indonesia, dan itu sudah tertera pada Sumpah Pemuda yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Jadi itu merupakan pernyatuan bahasa dari negara Indonesia itu sendiri, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya mereka mempunyai bahasa kedaerahan masing-masing, yang tentunya itu menjadi tantangan, dan terciptalah bahasa Indonesia. Dan kemudian bahasa Indonesia ini sudah digunakan oleh kurang lebih 270 juta penutur di negara itu, yakni Indonesia. Kemudian ditambah dengan negara-negara lain di ASEAN, yang tentunya itu akan semakin menambah mayoritas orang penutur kata yang berbicara bahasa Indonesia. Jadi saya dari tim pemerintah sudah jelas sangat setuju dengan mosi kita pada perdebatan kali ini, bahwa bahasa Indonesia itu sudah sangat layak untuk menjadi bahasa resmi kedua ASEAN dibandingkan dengan negara-negara lain dan mayoritas terbanyak penutur kata bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.